Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 Yusuf. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa kalian harus selalu semangat, disiplin, ceria, luar biasa. Oke, untuk pembelajaran tematik hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Dan subtema 2 dan 3 yaitu manfaat energi dan energi alternatif. Hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Nah, misalkan cara yang pertama harus seperti ini, lalu cara yang kedua harus seperti ini, tidak boleh diacak ya, harus berurutan. Lalu, ada bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Teks petunjuk atau arahan disebut juga dengan teks prosedur, yang merupakan teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan tentunya harus menarik ya. Berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. Pertama, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Lalu, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Misalnya, kita akan membuat poster tentang hemat energi listrik. Gambarnya juga harus sesuai dengan poster yang kita buat. Misalkan hemat energi listrik, berarti gambarnya harus tentang listrik. Dan tentunya harus gambar yang menarik ya. Lalu, tulisannya dibuat dengan kalimat yang efektif, singkat, dan jelas. Mengampanyekan isi poster. Kalian sudah mengetahui cara membuat poster. Nah, poster akan lebih menarik jika terdapat gambar yang berwarna. Selain itu, tidak perlu banyak tulisan pada poster, karena fungsi tulisan hanya menjelaskan secara singkat, tetapi memuat banyak informasi yang diperoleh oleh pembaca. Setelah poster selesai dibuat, poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut dengan kampanye. Nah, ini contoh posternya ya, poster tentang virus corona. Berikut cara mengampanyekan isi poster dengan baik. Yang pertama, kalian harus memahami isi poster dengan baik. Lalu, bicarakan isi poster yang kalian buat dengan jelas dan efektif. Sampaikanlah dengan bahasa yang baik namun santun, serta tidak terlalu cepat ya. Dan bersikaplah tenang, percaya diri, dan berbicaralah dengan suara yang nyaring. Saat berkampanye, pembicara harus dapat menyampaikan isi poster kepada orang lain. Lakukan hal yang dapat menarik perhatian pendengar untuk melihat dan mendengar isi poster tersebut. Lalu kita akan belajar tentang teks petunjuk membuat kincir angin kertas. Siapa yang di sini yang pernah membuat kincir angin kertas? Ayo, ini adalah teks petunjuknya. Kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Teks petunjuk dalam bentuk poster. Teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Berikut langkah-langkah membuat poster petunjuk hemat energi. Yang pertama, tentukanlah isi poster sesuai dengan tema menghemat energi. Lalu yang kedua, siapkan kertas berwarna atau karton, terus spidol warna dan hiasan berupa gambar. Gunakanlah bahasa yang santun dan dapat menarik
perhatian orang lain. Tulislah teks petunjuk menggunakan spidol agar lebih menarik. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon. Buah lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Buah lemon atau jeruk merupakan alternatif larutan elektrolit karena mengandung senyawa asam sitrat. Oleh karenanya, lemon bisa menghasilkan listrik. Mengingat kandungan asam sitrat yang ada pada buah lemon, tentunya bukan tak mungkin jika baterai ponsel bisa di-charge dengan lemon. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga subtema 2 dan subtema 3 ini bisa dapat kalian pahami. Terima kasih. Untuk tugasnya, kalian harus membuat teks petunjuk pada halaman 96. Lalu membuat poster hemat energi pada halaman 108. Juga membuat kincir angin kertas pada halaman 121. Dan menulis teks petunjuk berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan pada halaman 130. Dan semua tugas ini dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.